Halo physical lovers, kembali lagi di channel Fisikanet. Hari ini kita bakalan membahas konsep dan soal dari kesetimbangan benda tegar. Jadi kita bakalan ngambil contoh ya, salah satu contoh dari SBMPTN. Maksudnya ini prediksi SBMPTN 2021 ya. Ini kita ambil soalnya dari SPMB 2002 ya. Well, sebelum masuk ke dalam soal dan pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk komen di bawah ya, di kolom komentar buat kalian yang mau videonya itu dibahas gitu. Oke? Atau materinya dibahas. Oke? Sip. Sekarang kita bakalan masuk ke dalam pembahasan. Sebentar. Oke, jadi yang pertama kita bakalan baca dulu soalnya ya. Sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar ya. Ini gambarnya ya. Mana nih? Nah, ini nih gambarnya. Iya, baru kita gambar manual. Oke. Bila jari-jari roda sama dengan R ya. Bila jari-jari roda sama dengan R, berat roda sama dengan W ya. Tingginya sama dengan H, maka gaya F minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut dapat naik adalah gitu ya. So, kita udah tahu nih jari-jarinya R, berat benda ya, berat si roda gitu ya. Berat si rodanya itu adalah W dan tinggi anak tangganya itu H gitu. Terus yang ditanya adalah gaya F minimum. Di sini kita harus paham dulu nih. Kita harus paham dulu. Kita harus nyari dulu yang namanya di segitiga ini nih. Nah, jadi tuh di segitiga ini kita harus cari dulu. Jadi kalau misalnya kita perbesar jadi kayak gini, oke? Sebentar. Set set. Nah, ini kan R ya. Aduh, ini jelek. Ini diperbesar, set. Nah, ini adalah R dan ini adalah kalau misalnya ini kan kita nggak tahu ya. Jadi kita bisa andaikan ini adalah X, oke? Dan yang ini adalah R min H. Sorry. Nah, kenapa ini adalah R min H ya? Kenapa yang di sini adalah R min H gitu? Jadi gini, sebenarnya ini ke sini itu kan R ya. Berarti kalau misalnya kita gambar ulang ya, ini kan lingkaran gitu ya. Aduh, jelek-jelek. Ini kan lingkaran gitu kan. Nah, titik pusatnya di sini, dia ke sini R. Oke. Dia ke sini R. Oke. Berarti dia ke sini R juga dong. Bener nggak? Kalau kita lihat-lihat, nah, dia kan begini nih tadi. Set, set, ya kan? Set, 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 set. Nah, di sini kan tingginya H ya. Di sini kan tinggi H-nya. Tuh, tingginya H kan. Di sini tingginya H. Sedangkan di sini adalah R gitu. Jadi yang cuman segini gitu ya, yang cuman segini nih, yang bagian sini ya, yang bagian sini itu adalah R min H gitu ya. Si panjang R ya, jari-jari R dikurangin H gitu, dikurangin H untuk mendapatkan yang bagian sini nih. Kan kalau di trigonometri ada yang namanya di sini depan, samping, miring gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau nyari yang depannya itu adalah R min H gitu. Oke, sebentar, kita hapus dulu ini. Nah, jadi udah tahu ya, berarti ini adalah R min H nih. Bagian sini adalah R min H. Karena apa? Karena pengurangan antara si R dengan si H gitu ya, untuk mendapatkan sisi yang ini nih. Nah, bagian di sini itu adalah R min H gitu. Sip. Sekarang kita udah tahu nih. Ini adalah R min H gitu kan. Ini berarti X ya kan. Oh, ini di udah biarin. Berarti ini adalah X. Berarti kalau kita gambar ulang gitu ya, berarti ini adalah R, sini R min H, di sini adalah X gitu ya. Karena kita nggak tahu ini kan. Jadi kita bisa andaikan dengan X aja gitu ya. So, kita harus ingat rumus dari kesetimbangan benda tegar gitu ya. Yaitu momen gaya ya. Torsi atau sigma torsi itu sama dengan F cross R atau F kali R. Nah, ini sebenarnya rumusnya itu rumus lengkapnya FR sin theta ya. Tapi karena di sini kita cari yang tegak lurus, jadi sin tetanya itu sama dengan 1. Jadi FR aja gitu ya. Kalau misalnya tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat gitu ya. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Oke. Sip. Nah, kita udah tahu nih, rumusnya kan gini nih. Set. Aduh, ini miring-miring banget ya. Nah, kita udah tahu nih rumusnya adalah F cross R untuk yang tegak lurus gitu. Nah, berarti kita harus cek nih mana yang tegak lurus dengan yang mana gitu kan. Berarti sigma tau itu sama dengan
0 gitu ya. Karena ini adalah kesetimbangan benda tegar, jadi kita pakai prinsip sigma tau itu sama dengan 0. Kita lihat ini gaya F ya, gaya F di sini itu tegak lurus dengan R min H gitu ya. Kalau kita lihat berarti misalnya ini kita gini apa ya? Kita gambarin ulang gitu ya. Ini gini deh. Kok miring? Nah, ini adalah R min H kan. Nah, yang ke sini adalah ini adalah F gitu kan. Ini kan tegak lurus tuh, set 90 derajat kan. Berarti ini dengan R min H gitu ya. Berarti F dikali R min H dikurangin sama W dikali X sama dengan 0. Kenapa dikurangin dengan W dikali X? Karena W-nya berlawanan ya, beda arah sama si F-nya. Dan yang tegak lurus dengan W itu adalah X gitu ya. Kayak gini aja nih, konsepnya kayak gini. Oke? Kita udah dapet deh. Jadi ini adalah F dikali R min H sama dengan W dikali X gitu kan. Karena ini pindah ruas ke samping jadi plus. Nah sekarang kita nggak tahu X itu tadi apa sih gitu ya. X itu tadi apa gitu kan. Kita nggak tahu, kita masih belum tahu nih X ini apa. Jadi kita pakein konsep Pitagoras gitu. Jadi X ya itu sama dengan akar dari R kuadrat minus R min H kuadrat. Oke, kenapa seperti itu? Karena kita ini andaikan ini adalah A, sorry ini adalah ya udah A nggak apa-apa. Ini adalah B, ini adalah C gitu kan. Ingat ya, rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pindahin ke samping yang ini, berarti kan kita mau nyari A kan ya. Berarti A kuadrat itu sama dengan C kuadrat minus B kuadrat gitu. Atau A kuadrat, A sama dengan akar C kuadrat minus B kuadrat gitu. Ya nggak? Jadi kita bisa andaikan aja dulu. Atau mungkin kalian lebih gampangnya gini. Di kedua sisi ini kan yang paling banyak kan yang C ya. Ya kan? Nah kalau mau cari sisi B atau sisi A gitu ya, kita tinggal kurangin C dengan salah satu dari dia gitu. Kalau misalnya A berarti kita kurangin dengan B. Kalau misalnya yang B yang ditanya kita kurangin dengan A gitu. Misalkan yang ditanya adalah B gitu ya, berarti B kuadrat itu sama dengan C kuadrat minus A kuadrat. Ini sama dengan B sama dengan akar C kuadrat minus A kuadrat gitu kan. Nah yaudah kayak gitu aja sih. Sip. Nah kita udah dapet nih X-nya itu berarti sama dengan akar R kuadrat minus R min H kuadrat gitu ya. Ingat R min H kuadrat itu sama dengan R min H dikali R min H kan ya. Berarti ini sama dengan R kuadrat minus 2RH ya plus H kuadrat gitu kan. Nah kita tinggal masukin ke sini ya, kita tinggal substitusi sebentar. Berarti X sama dengan akar, aduh miring banget, R kuadrat dikurangin R kuadrat ya, R kuadrat lagi tadi berapa, minus 2RH ya kan, plus H kuadrat gitu kan. Berarti X sama dengan akar R kuadrat minus R kuadrat plus 2RH minus H kuadrat gitu ya. Kenapa? Karena ini dikaliin masuk nih, minusnya dikali R kuadrat gitu ya. Terus minusnya dikali minus 2RH, terus dikali positif H kuadrat gitu. Jadi ini coret sisa X sama dengan akar 2RH minus H kuadrat gitu. Kita tinggal substitusin ke sini deh. Jadi F dikali R min H. Aduh, ini miring-miring. Ini R min H sama dengan W dikali akar 2RH minus H kuadrat gitu kan. So ini adalah sama dengan F ya, W dikali 2RH minus H kuadrat pangkatin setengah dibagi R min H gitu guys. Jadi hasilnya adalah F minimum min sama dengan W dikali 2RH minus H kuadrat dipangkatin setengah dibagi sama R min H.
buat catatan ya, note gitu. Misal ada akar A, itu berarti A pangkat setengah gitu ya. Jadi ini adalah sama aja ya. Jadi 2RH minus H kuadrat pangkat setengah itu sama aja dengan akar 2RH minus H kuadrat gitu. Jadi hasilnya adalah yang B. Ya, lihat ya, 2RH minus H kuadrat pangkat pangkat setengah dibagi R min H gitu ya. Sama ya. Oke, itu aja. Sekian buat video kali ini. Dan yap, jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar untuk SBMPTN 2021, terutama untuk fisika ya, karena kan katanya fisika kan lumayan susah. WD, oke? Sip. Seperti biasa, keep it up.